Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'ta'ana ni'matan wal hidayatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan fi hadhihi lailatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina bil hikmatil 'arifin wa nas'aluka bil 'ilmikal 'azim wahdina ila shiratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Memuja dan memuji kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Berharap curahan rahmat, curahan keberkahan, ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak pula syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad yang akan kita dapat di yaumil akhirat kelak, karena sebab kita kumpul di tempat ini istiqamah di majlis halimah qalbi, membaca dari firman ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, membaca dari ratib, membaca dari maulid, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan segala harapan dan doa-doa serta cita-cita kita, yang semuanya itu kita berharap pula menjadi catatan nilai ibadah amal soleh dan wasilah untuk kita berjumpa kepada Allah dengan ketenangan dan juga kebaikan dengan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, diantaranya Pak Pudi, Pak Gunung, Pak Rijal, Bapak Robi, Pak Tahila, dan yang lainnya, ibu-ibu, saudara dan saudari, sahabat semua yang datang dari tempat yang dekat ataupun yang jauh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiat dan seluruh hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin dan mohon maaf pada malam hari ini, seperti saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, di malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, bahwa malam hari ini saya khususkan untuk anak-anak kami, yaitu Yasmin dan juga Hesti, untuk mempresentasikan yang beliau berdua ini sudah menyelesaikan dalam hafalan kitab Arba'in dengan nilai baik di pondok pesantrennya, dan sudah dites oleh kiai, oleh para santri, sehingganya mereka berdua ini berhak mendapatkan ijazah dan juga ijazah atau syahadat dari khatam dan hafalnya kitab Arba'in dari Imam An-Nawawi. Oleh karena itu, rasa-rasanya kebanggaan untuk kami bahwa dikatakan dalam muqaddimah kitab Arba'in, siapa orang yang hafal 40 hadis dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia dibangkitkan di yaumil akhirat kelak, dia bersama golongan alim dan fuqaha, orang yang berilmu dan orang yang ahli memahami dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan diterangkan dalam
beberapa hadis juga dikatakan bangkitnya mereka termasuk golongan-golongan adalah orang yang dikatakan minal fuqaha, orang-orang yang mengerti dengan tuntas dengan baik dari perihal keagamaan, itu agama Islam. Maka saya berharap dengan wasilah anak-anak kami ini, saya, keluarga dan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau dan mereka ini dapat di pesantrennya, dan tentunya kita mendapatkan syafaat dari hal-hal yang tidak dalam menyenangkan kehidupan kita di dunia dan akhiratnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Oleh karena itu, Ananda Hesti dan Ananda Jasmine silahkan maju ke depan di samping Abuya sebelah kiri. Silakan. Saudara Jasmine dan juga Hesti, silakan. Tolong dikasih jalan. Dan sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini silahkan, tadi saya sudah berikan pengumuman, yang punya dari kitab Arba'in bisa dibawa malam hari ini agar kita bisa cek apakah benar hafalannya. Durasi cepat. Hesti dan Yasmin maju ke depan, lewat belakang. Dan sahabat boleh untuk bertanya, ya mungkin saya akan berikan waktu, ya pertama untuk orang-orang tua kita dulu bertanya, ya beberapa hadis dari yang sudah dihafal oleh mereka. Saya khawatir kalau liburan beliau ini dikasih libur 1 pekan, kalau nggak seperti ini, maka hafalannya akan banyak yang hilang. Baik, mungkin yang kami akan berikan kesempatan ke Bapak Rijal, Pak Kurdi, Pak Gunung, dan Bapak Robi Fatahila ya, untuk bertanya hadis yang keberapa yang akan beliau bacakan. Di HP saya ada aplikasi dari kitab Arba'in. Nanti saya juga akan mengecek dari hafalannya apakah benar atau tidak. Tolong dikasih dua-duanya. Dicek dulu bunyi apa kabar. Jadi teknisnya anak-anak kami akan membacakan hadis yang diminta oleh kita yang bertanya, hadis yang keberapa. Hadis dalam kitab Arba'in itu ada 42 hadis. Ada hadis yang pendek, ada yang sedang, dan juga ada yang panjang. Silahkan untuk bertanya, dan ini juga termasuk dokumentasi untuk beliau kembali ke pesantren. Silakan dari Bapak Rijal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat Yasmin, coba bacakan hadis ke-32. عن أبي
nyontek aja masih kagak bisa ngimangin. Ya Allah, segitunya ya. Emang kalau titisan dari guru mata air bagus, hasilnya begini nih. Yasmin pelan-pelan Yasmin, kita nyebutinnya pakai header. Mana botak. Ya lanjut sekali lagi, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Enggak, masalahnya Babe bingung di sini. Ya ini mah ngeliat handphone orang ini. Awalannya An Abi Sa'id Ibn Sinan gitu. Tapi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol. Ya benar. Nah, alhamdulillah. Backnya nih. Dia nggak lihat. Nanti mau yang mana ya? Minta nomor berapa? Hadis berapa buat yang satu? Siapa namanya? Hesti. Hadis ke 35. Pada kotok matanya. Hadis ke 35, Neng. SD. Lawan handphone kan belanja ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dhum ala bayyi ba'din wa yakunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu al-muslimi la yazlimu wa la yakhdimu wa la yakdimu ولا يظلمه ولا يحكره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب أخوه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله ada ralat sedikit di sini. Ingin baca dari awal emang kita baris di pertengahan ala bayi ba'di wa kunu, tadi SD yang kunu ya, jadi itu bil mudore kayak sang tahu baik. Terus lagi keduanya ada, padahal kita udah incer banget tadi dia. Pokoknya ada 2 kan gitu ya, tapi sejauh ini alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi barokah. Sampai lagi Robi Fatahila. Ya tanya dia mendedekan dia. Untuk Adinda Hesti, sebutkan hadis ke-27.
kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan kesalahan adalah dan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahui sisi. Untuk Adinda Yasmin, bacakan hadis nomor 29 dan jelaskan maknanya. Hadis ke-29. Amal penduduk itu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni ilal jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'azimin fa innahu la yasiru ila man yasarallahu alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjal baita. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu jannatu was sadaqatu burhanu wa sadaqatu yudfi'ul khati'atu kama yudfi'ul ma'un naru. Wassalatu rajulun fi jawfil layli summa tala tatajafa julubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Summa qala ala adulluka bi ra'sil amri wa amri wa hirwatis sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amalus salatu wa hirwatis sanami al-jihadu. Summa qala ala adulluka ala ukhbiruka bimalaki hadha kulli. Qala kufa 'alaika hadha. Qalu ya Nabi Allah akan terasa ringan untuk siapa yang mendengarkannya. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, mendirikan salat, mengerjakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Lalu Rasulullah SAW berkata, maukah kamu aku beritahukan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Lalu dia pun menjawab, mau ya Rasulullah. Puasa itu adalah dasar, dan sedekah itu adalah bukti, dan sabar itu adalah
dosa seperti api memadamkan air. Air memadamkan api. Lalu beliau berkata pula, maukah engkau aku beritahukan kepadamu tentang pokok-pokok agama, impiannya serta puncaknya. Lalu yang menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, pokok-pokok agama itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Lalu beliau berkata, maukah engkau aku beritahukan tentang yang diada dari itu semua? Lalu ia menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memegang lidahnya seraya berkata, jagalah ini. Lalu ia bertanya pula, ya Rasulullah, apakah manusia akan mendapatkan siksaan seperti apa yang dia katakan? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau mengetahui bahwa perkataan yang keluar dari lidahmu tidak akan dapat dihitung. Yang perempuan mungkin mau bertanya satu hadis. Yang perempuan yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Buat Putri Yasmin Al-Mahmudi, tolong bacakan hadis ke-12. Silakan apa yang tidak berguna. Karena Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, termasuk bagusnya keislaman seseorang itu adalah ketika ia meninggalkan sesuatu yang tak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ya, sahih. Wahab Hesti, Bunda minta tolong bacakan hadis ke-7. Dari yang berhubungan dengan hadis dari bahwasanya Nabi Sallallahu adalah seorang sabda, pertama adalah lisan. Kami pada saat beliau menjawab, untuk Allah dan Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada zaman seterusnya. Terima kasih, mana aja. Alhamdulillah. Gimana Pak Rijal, Pak Guna, Pak Murti? Kalau saya pribadi nilainya
Jasmine dan Nesti mungkin sudah hafal. Karena biasa yang namanya kita kalau tidak terbiasa, belum terbiasa berdiri di depan forum, kedua dari gestur tubuh kita bisa membaca, kedua ngeplay, artinya bukannya beliau ini tidak hafal, tapi memang kalau yang orang belum biasa mesti ngadepin orang kadang bang itu kancing, kalau kita kan begitu. Artinya kalau saya pribadi mah percaya kalau Jasmine dan juga SD itu benar-benar hafal di luar kepala hadis arba'in, lain dengan Pak Budi hadis arba'in di luar kepalanya dia. Ya, gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi memang boleh dikatakan kelemahan mereka berdua belum terbiasa berada di banyak orang banyak. Jasmine tenang, atau jam Buya ini pakarnya kalau berdiri di depan orang, jangan kata segini. Yang lebih dari segini mah Buya udah orang ada takutnya. Baik, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, silakan kembali. Ya, kita semua kita berdoa mudah-mudahan Fadil Jasmine Al-Mahmudi ST ya bisa melanjutkan dari hafalan-hafalan hadisnya yang lain, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa setiap majlis mendoakan mereka semua, kita pun mendapatkan keberkahannya. Insya Allah mereka berdua akan kembali ke pondok itu hari Ahad atau hari Senin. Kita kembali, dan saya pribadi mohon didoakan untuk anak-anak kami ini agar Allah berikan ketenangan hatinya, Allah mudahkan dalam belajarnya, dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Insya Allah Al-Quran mereka sudah beberapa juz, tinggal kemarin saya ngobrol dengan Kiai, pilihannya adalah Alfiyah atau Dunia yang akan dihafalkan. Jadi dalam waktu 2-3 bulan ke depan mereka harus hafal itu. Jadi mudah-mudahan ya support kita menjadi semangat untuk mereka semua. Yang memang tidak mudah untuk menghafal satu hadis saja, tidak mudah kalau memang tak biasa untuk kita beradaptasi dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita niatkan pada malam hari ini sebagai penutup dari majlis kita. Pada malam hari ini kita mendapatkan amanah untuk mendoakan Ananda Jose Armando Ponda bin Arman Darussalam. Sekali lagi kita diamanahkan untuk kita semua mendoakan